Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Adapun video yang saya buat pada saat sekarang ini adalah presentasi dari kelompok 6 yang mana saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ella Susanti dari Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1A. Di sini, saya dan teman saya yang bernama Firdaus akan menyampaikan materi tentang perencanaan karangan. Awalnya perencanaan karangan itu apa sih? Kok aku baru denger ya? Apa sih perencanaan karangan? Perasaan dulu waktu SD, SMP pernah denger sih apa itu perencanaan karangan. Oke, kalian dulu pernah dengar, mungkin pernah juga belajar tapi sudah lupa. Sekarang Ella Susanti sama Firdaus kelompok 4 izinkan untuk menyampaikan materi tentang perencanaan karangan. Baiklah, kita akan memulainya langsung. Perencanaan karangan adalah proses awal dalam membuat karangan sampai dengan akhir penulisan. Penulisan sebuah karangan harus memenuhi persyaratan. Bukan hanya ikut tes polisi, tes kedokteran, tes bidik misi buat kip kuliah, tes nikah atau ada ya tes nikah. Oke, langsung aja ya. Persyaratan ini menyangkut dalam perencanaan karangan. Perencanaan karangan sendiri tentu mempunyai persyaratan. Persyaratan ini perlu direncanakan dan tentunya sesuai dengan pengelompokan karangannya, baik menurut bentuk, ragam, jenis, rumpun, ataupun macam karangannya. Secara teoritis, perencanaan karangan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, pra-penulisan, yang kedua, penulisan, dan ketiga, pasca penulisan atau revisi. Pada tahap pra-penulisan, seorang penulis dituntun untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan tulisan pada tahap berikutnya. Pada tahap selanjutnya, penulis dituntun untuk mengembangkan kerangka yang sudah dibuat tadi dengan kalimat, ungkapan, dan kata-kata. Penulis mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf, subbab, bab, wacana, akhirnya menjadi sebuah karya tulis yang utuh. Tahap pasca penulisan atau revisi merupakan tahap akhir penulisan. Pada tahap ini, penulis mengurangi segala kekeliruan dan kekurangan yang mungkin timbul. Dalam perencanaan karangan sendiri mempunyai 5 tema. Yang pertama yaitu tema, yang kedua topik, yang ketiga judul karangan, yang keempat tujuan penulisan, yang kelima bahan penulisan. Yang pertama tema. Secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu thena yang berarti sesuatu yang telah ditempatkan atau sesuatu yang telah diuraikan. Sedangkan menurut istilah sendiri, kata tema mengarang, yaitu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun. Dalam tulis menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini yang akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan artikel itu. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah sebenarnya yang akan ditulis dan diuraikan. Dengan kata lain, tema adalah pokok pikiran. Dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang atau kajian tema, yaitu buah pikir, gambaran, perwatakan, alur cerita, dan ungkapan-ungkapan. Yang kedua yaitu topik. Topik di sini bukan berarti nama orang ya. Bukan nama orang, berarti di sini topik adalah wacana dalam sebuah perencanaan karangan. Secara etimologis, topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topo yang berarti tempat. Sedangkan menurut istilah sendiri, topik adalah sesuatu yang sudah dinyatakan dan harus dibatasi.
Topik juga dapat diartikan sebagai segala hal yang ingin dibahas atau pokok pembicaraan. Topik bersifat implisit, dengan begitu biasanya penulis menentukan topik yang ingin dibahasnya sebelum menulis. Sedangkan pembaca mengetahui topik tulisan setelah membaca dalam karya ilmiah. Biasanya topik dapat serta-merta menjadi judul berdasarkan uraiannya, maka topik sudah sangat spesifik di atas atau langsung dijadikan judul. Ada nih saya pernah dengar ada menurut Sabarti Akhadiah 1994 ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Di antaranya ada manfaat dalam perkembangan ilmu dan profesi, cukup menarik untuk dibahas, dikenal dengan baik, bahannya mudah diperoleh, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Sudah 2 yang kita bahas tema topik. Selanjutnya judul karangan. Ini juga penting, judul karangan. Sedangkan judul adalah nama, merek, atau label karangan. Judul bersifat eksplisit, dengan begitu dapat dilihat bahwa pembaca menemukan judul sebelum membaca, sedangkan penulis menentukan judul ketika atau setelah menulis. Karena biasanya langsung dibaca, judul sangat menentukan tingkat ketertarikan pembaca terhadap karangan itu. Dalam menulis judul karangan ilmiah, penulis dituntut hal-hal judul sangat menentukan tingkat ketertarikan pembaca terhadap karangan itu. Oleh sebab itu, dalam menulis judul karangan ilmiah, penulis dituntut hal-hal sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, harus sesuai dengan topik dan jangkauannya. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dengan fresh. Yang ketiga, sesingkat mungkin. Nanti kalau seandainya judul karangannya panjang banget, ntar judulnya bukan judul dong, tapi langsung ke isi gitu. Nanti kalau bisa bikin sesingkat mungkin dan bikinlah sesingkat mungkin dan bikinlah kayak menarik agar si pembaca itu mau dan ingin membaca karangan kita gitu. Dan keempat, sejelas mungkin. Kalau dalam suatu karangan itu ya tentu harus kita bikin itu sejelas-jelas mungkin gitu. Kalau nanti seandainya kita bikin karangan, kita nggak tahu gitu, nggak jelas gitu, kita nggak tahu topiknya apa, nanti tahu-tahu bikin karangan gitu kan, nggak ada judulnya, langsung ke intinya atau langsung maksudnya itu langsung ke dalam karangannya gitu, nggak ada judul gitu kan. Yang keempat, yang kelima, provokatif. Setelah kita membahas 3 tadi, yang pertama tema, yang kedua topik, yang ketiga judul karangan, tentu kita juga harus tahu dong, dan ada tambahan lagi dong, tujuan penulisan. Di sini ada tujuan penulisan. Kalau kita membuat suatu karangan tentu mempunyai tujuan. Nanti aku mau bikin karangan tapi nggak tahu tujuannya buat apa gitu, nggak tahu tujuan karangannya buat apa. Kita harus tentu mengetahui tujuan penulisan kita tersebut, penulisan kita tersebut buat apa gitu. Tujuan penulisan di sini ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengerjakan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan tulisan, organisasi karang organ, dan sudut pandang. Ada 2 cara menyatakan tujuan penulisan itu. Mau tahu? Ini dia, saya akan menjelaskan terlebih lagi. Ada 2. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah rumusan singkat
yang mengandung tema dasar dari sebuah karangan bila ada sebuah tema karangan yang dominan. Tesis sama dengan sebuah kalimat utama dalam paragraf. Oleh sebab itu, tesis tidak diperkenankan lebih dari satu kalimat. Dengan kalimat tesis, penulis dapat menentukan bahan yang akan menjadi tulisan. Tesis sendiri digunakan jika penulis ingin mengembangkan gagasan yang berupa tema seluruh tulisan. Yang kedua, pengungkapan maksud dilakukan tidak bermaksud untuk mengembangkan ide sentral. Tadi sudah ada tema, topik, judul karangan, dan tujuan penulisan. Kalau sudah ada 4, apalagi ya yang kurang? Oh iya, ada satu lagi nih, yaitu bahan penulisannya. Hampir saja lupa. Kalau kita sudah ada tema, topik, judul, karangan, tujuan penulisan kita, tanpa bahan penulisan kita tidak akan bisa melengkapi sebuah karangan. Bahan penulisan yang dimaksud dengan bahan penulisan ialah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Informasi itu mungkin merupakan teori, contoh-contoh, rincian atau detail, perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya. Dalam menulis karangan fiktif, sumber bahan yang utama adalah hasil imajinasi, data pengalaman berupa catatan harian dibumbui dengan hayalan disertai kemampuan penulisannya. Dalam rangkai kata yang estetis dapat dengan mudah menghasilkan karya fiktif. Pada karangan fiktif juga, penulis dituntut untuk memperhatikan kelogisan karangan itu. Sedangkan dalam menulis karangan non-fiksi karya ilmiah, sumber bahan yang utama adalah fakta dan data. Penulis dituntun untuk melakukan berbagai penelitian karangan ilmiah ini. Tidak karya ilmiah harus mencakup syarat-syarat ilmiah, misalnya empiris, sistematis, objektif, dan rasional. Adapun beberapa bahan yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, yaitu yang pertama, bahan pustaka dalam karya ilmiah. Untuk mendapatkan landasan teoristis, penulisan dituntut menjadi buku-buku yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penulis harus mengumpulkan bahan-bahan, sumber-sumber yang bersifat teori dan bahan sumber asli yang berasal dari seorang tokoh. Yang kedua, wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data yang mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang dianggap berkompeten, berotoritas mengenai hal yang ditulis. Wawancara biasanya digunakan untuk mendapatkan data secara lisan. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara adalah alat perekam dan kamera video. Nanti kalau tidak ada alat perekam, tidak ada kamera video, nanti kalau kita cuma dengar saja, ada juga nanti kita bingung. Kalau seandainya ada kamera video, terus ada perekam, ada bukti-bukti lain supaya nanti si pembaca nih supaya lebih jadi yakin gitu. Alat tersebut dapat memudahkan penyalinan ke dalam bentuk tulis. Wawancara lebih dominan digunakan pada penelitian lapangan. Namun tidak menutup kemungkinan wawancara juga digunakan pada penelitian perpustakaan, yaitu untuk mengonfirmasi pendapat seorang tokoh yang kurang jelas atau memperkuat pendapat seorang tokoh tentang pendapatnya. Yang ketiga yaitu angket adalah pertanyaan yang digunakan untuk menjaring pendapat atau opini seseorang tentang sesuatu. Jawaban pertanyaan sudah disediakan, responden tinggal melingkari atau menyilangnya. Pengamatan agar dapat Yang keempat adalah pengamatan. Pengamatan itu agar dapat melakukan pengamatan secara cermat. Kita perlu berlatih mengamati sebuah objek dari jarak yang lebih dekat. Dalam hal ini tentunya diperlukan konsentrasi dan minat yang memadai. Kalau tidak ada konsentrasi, tidak ada minat, jadi tidak bisa dong.
harus ada konsentrasi dan juga minat yang memadai. Jika kita tidak memiliki perhatian dan minat yang memadai, maka kita akan memperoleh bahan berupa kesan umum yang kerap sekali kurang jelas. Yang kelima, kewenangan pendapat yang dikemukakan oleh yang berwenang juga dapat dijadikan bahan penulisan. Hanya dalam hal ini, kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Sikap kritis kita dituntut karena pendapat yang dikemukakan sering bersifat subjektif. Yang keenam, penulisan draft. Penulisan draft merupakan pengklasifikasian data yang telah terkumpul yang kemudian disusun menjadi sebuah wacana yang terdapat dalam karangan. Yang ketujuh, penyuntingan wacana dalam penulisan karangan hendaknya melakukan pengeditan ulang terhadap bahan yang akan disajikan karena bahan tersebut harus sesuai dengan bahasa diksi, alinea, dan kalimat. Contohnya, penulisan kutipan yang benar, penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ella. Contoh karangan deskripsi. Salah satu contoh karangan deskripsi judulnya tentang rumah. Aku memiliki rumah yang terletak di lereng gunung dekat dengan sawah. Rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju gunung. Di sebelah kiri rumahku terdapat masjid yang cukup besar yang biasanya digunakan untuk sholat Idul Adha. Di depan rumahku terdapat halaman cukup luas dan biasanya digunakan untuk bermain anak-anak kecil di sekitar rumah. Cat rumahku berwarna hijau mudah dan kesannya warna hijau tua. Pintu rumahku juga berwarna hijau tua. Rumahku tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung 10 orang karena terdapat lantai dua yang terdapat dihuni. Di lantai 2, cat dinding bagian dalam berwarna oranye, sementara pada jendela, konsen dan pintunya berwarna merah. Dari jauh, rumahku sangat mencolok karena perpaduan dua warna tersebut. Di bagian depan terdapat teras yang biasanya untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan akan langsung menuju ruang tamu. Dan sebelah kiri tersedia ruang lesehan dan disediakan televisi. Biasanya di sini pusat keluarga kami berkumpul. Ruang lesehan ini terdapat pintu untuk masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah ini cukup luas dan terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Di ruangan ini juga ada akuarium ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk tema perencanaan karangan. Tema materi yang saya sampaikan tentang perencanaan karangan. Sebelum saya menutup materi saya mempunyai beberapa buah pantun. Makan siang pakai ikan asin. Ikan asin rasanya asin. Terima kasih untuk kalian sudah berkenan mendengarkannya. Nggak nyambung ya, sorry, emang sengaja. Yang kedua, pantun saya ini bakalan nyambung, gak sama kayak pantun yang pertama. Jadi orang jangan iri. Iri itu sifatnya setan. Kututup presentasi ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Nyambung kan? Yang ketiga, malam hari makan nasi. Minumnya jus semangka. Kututup presentasi ini. Sampai jumpa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.